Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif atau PDTO. Bersama saya Muhammad Joko Susanto. Di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan hand tool atau alat-alat tangan ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada part 1, part 2, dan sekarang ada part 3 atau kelanjutan dari hand tool. Berikutnya yaitu ada scrap. Alat ini digunakan untuk melepaskan material gasket yang menempel pada komponen sebelum komponen dipasang kembali, ya, untuk melepaskan atau membersihkan material gasket. Berikutnya ada thread gig, ya, bisa dilihat di gambar. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi thread pitch atau jenis ulir pada baut yang tidak diketahui. Thread gig ini mempunyai ukuran ketebalan yang berbeda-beda, ya, dari yang paling tipis sampai yang paling tebal. Untuk fungsinya itu sama. Berikutnya ada filler gig atau pengukur ketebalan. Filler gig digunakan untuk mengukur celah atau kerenggangan kecil di antara dua komponen. Misalnya jarak di antara valve stem dan lengan pemutus atau locker arm, yaitu tempet atau kerenggangan katup. Alat ini memiliki ukuran ketebalan yang tertera pada masing-masing lembaran, sehingga untuk menggunakannya tinggal menyesuaikan kebutuhan sesuai spesifikasi. Ya, terlihat di gambar. Mohon maaf untuk gambar atau tulisan ukuran tidak terlalu jelas, ya, tapi ini mempunyai ukuran yang berbeda-beda dari yang paling tipis hingga yang paling tebal. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada starting punch. Alat ini adalah sebuah punch yang dilancipkan atau diruncingkan sehingga membuatnya menjadi lebih kuat dibandingkan pin punch. Kegunaannya adalah sebagai pembuka awal sebuah dowel atau retaining pin sebelum menggunakan pin punch. Berikutnya pin punch. Alat ini mempunyai diameter yang sama dari ujung hingga kerangka atau bodinya. Alat ini digunakan untuk melepaskan pin yang menahan komponen pada sebuah shaft dari tempatnya, yang sebelumnya telah diawali dengan starting punch. Berikutnya ada tang potong, cutting jaw atau tang potong. Dibuat pada sudut di antara kedua pegangan atau gagangan. Tang potong tersedia dengan berbagai macam ukuran. Yang paling sering digunakan adalah ukuran panjang 7 inci. Pivot pin telah dikunci secara permanen dan tidak bisa diatur supaya tidak terjadi kelonggaran pada jaw. Jaw mempunyai kedua permukaan pemotong tanpa jaw datar ataupun gigi pencengkraman dan bersudut sekitar 200 terhadap handle. Berikut gambarnya, ya, tang potong, ya, mungkin sudah umum di kehidupan kita atau perbengkelan, mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya lah, ya, tang seperti ini. Ya, untuk ujungnya ini tajam. Ya, kenapa digunakan atau dinamakan tang potong? Ini khusus untuk memotong. Berikutnya ada tang kombinasi. Alat ini adalah jenis plier dan paling berguna. Rahangnya mempunyai gerigi untuk memegang beda rata, gerigi untuk memegang pipa, pemotong samping, dan dua sambungan atau pemotong kabel. Alat ini juga digunakan untuk melilit dan memotong kabel, menggenggam komponen-komponen bulat berukuran kecil, dan membengkokkan logam yang tipis. Alat ini diketahui dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Ya, untuk tang seperti ini mungkin sehari-hari kita pernah memakainya. Tang cucut. Rahangnya berukuran panjang dan diruncingkan dengan permukaan penggenggam yang bergigi tajam. Alat ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit untuk membengkokkan dan membentuk kabel dan lembaran besi lunak. Ya, tang cucut. Mungkin kenapa dinamakan tang cucut? Karena bentuknya mungkin yang hampir lancip, ya, seperti ini, berbeda dengan tang-tang yang lainnya. Tang sambungan slip. Salah satu pegangannya mempunyai lubang yang kecil dan pegangan lainnya.
Dan pegangan lainnya mempunyai lubang pin yang bisa digeser atau pivot pin. Alat ini dapat digunakan untuk mencengkram komponen-komponen kecil atau bisa diperbesar untuk mencengkram komponen-komponen yang lebih besar. Jadi untuk pin ininya itu bisa digeser untuk menyesuaikan komponen-komponen yang lebih kecil atau yang besar. Berikutnya ada tang air. Multi grip pliers mempunyai kelebihan yang sama seperti slip joint plier. Namun dengan pemilihan ukuran jepitan yang lebih besar, alat ini akan menjepit benda bundar atau bengkok dengan sangat kuat. Interlocking joint plier terdiri dari 3 bagian utama: stationary jaw, adjustable jaw, dan pivot pin, serta nut. Face grip atau locking plier. Alat ini biasanya digunakan sebagai skru bangku portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor, atau dipotong. Face grip yang paling umum berukuran 250 mm. Tetapi tersedia juga ukuran dan bentuk jauh yang berbeda. Jauh untuk multi grip yang berukuran 250 mm lebih panjang 25 meter dari pip wrench atau slip joint plier dan mempunyai gripping depth. Knotted adjusting screw terdapat di bagian ujung stationary handle dan release lever terdapat pada adjustable handle. Berikutnya ada palu konde. Alat ini mempunyai bola di salah satu ujung dan permukaan yang rata pada ujung lainnya. Alat ini digunakan untuk membulatkan paku keling, membentuk logam, memukul dan rahat, serta fungsi-fungsi lainnya yang sejenis ya. Paku konde atau bisa dibilang bilang teman-teman itu bilangnya paku besi ya, palu besi, palu besi. Nah, kalau palu besi itu bahannya karena terbuat dari besi. Palu tembaga. Alat ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang dipukul. Berikutnya ada plastic hammer atau palu plastik. Alat ini juga digunakan serupa dengan brass hammer, namun ditujukan hanya untuk pemukulan ringan ya. Ini terbuat dari plastik ujung-ujungnya. Berikutnya ada palu kulit. Alat ini dibuat dengan permukaan dari kulit. Alat ini digunakan untuk memukul permukaan benda yang sangat halus untuk bahan-bahan lunak tanpa mengakibatkan kerusakan. Ini bahannya yang di sini tuh terbuat dari kulit. Berikutnya ada palu karet. Bagian kepala dibuat dari karet yang keras yang membuatnya sangat cocok untuk pemakaian seperti pemasangan ban ya, seperti namanya palu karet. Komponen atasnya itu terbuat dari karet. Sekian, terima kasih untuk pembahasan hand tool di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas tentang power tool ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.